mengenal beliau adalah anugerah besar yang diberikan Tuhan kepada saya. Dipertemukan saat nasib mengalami keterpurukan. Beliau menjadi motivasi saat moral sedang terdegradasi. Beliau bukan sekedar negarawan, bagi saya juga sebagai mentor kehidupan. Ya, itu dia gambaran hubungan antara Menteri KKP Edi Prabowo dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saya ingin ke ICW, Kak Tama soal tentunya tidak mungkin terlepaskan dari unsur politik. Dan tentunya ketika menteri diperiksa atau ditangkap KPK itu kemudian lari kemana-mana begitu. Tapi khusus soal kasus ini, apa saja yang menurut Anda perlu disoroti? Yang pertama itu tadi saya berangkat dari dokumen ditampilkan bahwa seorang staf khusus menteri dia menjadi penentu terkait dengan penentuan kuota, penentuan ekspor. Ini kan suatu hal yang menurut saya tidak biasa. Kalau kemudian memang harus ada yang menentukan, tentu misalnya pejabat-pejabat seperti dirjen atau misalnya siapapun lah yang memang secara struktur dia itu mumpuni di situ. Bukan kemudian seorang staf ahli misalnya yang kemudian dia memang dari luar, atau staf khusus ya, yang memang itu berangkat dari luar. Ini yang kemudian jadi... Staf khusus yang kalau di sini track recordnya adalah kader PDI Perjuangan. Iya, soal tadi ya, soal kader dan lain sebagainya tentu saja itu menjadi salah satu cerita yang bisa kita dalami. Tetapi lagi-lagi dari sisi tersebut itu menjadi catatan. Kemudian yang kedua, selain soal posisi seorang staf yang kemudian bisa menjadi penentu, yang kedua adalah soal keterlibatan asosiasi. Jadi lagi-lagi saya berangkat dari... keluhan ya dari eksportir yang lainnya begitu, pengusaha-pengusaha lainnya yang kemudian dia bilang untuk dapat misalnya SKWP, mungkin nanti Bang Fahri jelaskan ya soal itu apa. Buat dapat izin itu dia harus ada rekomendasi dari asosiasi. Pertanyaannya, undang-undang mana yang menentukan asosiasi tersebut harus bisa menjadi penentu? Nah ini kan juga secara prosedur ada banyak lobang-lobang yang perlu kita lihat. Bagaimana kemudian seorang pengusaha mau dapatkan izin dari kementerian lah katakan demikian, dia harus melalui asosiasi. Nah ini kan suatu hal yang menjadi persoalan. Kemudian di sisi yang paling akhir, lagi-lagi saya berangkat dari keluhan ya. Tadi Bang Fahri bilang bahwa ini menjadi mahal, menjadi rugi karena rantainya panjang atau rantai bisnisnya itu ada banyak hal yang kemudian harus keluar biaya. Dari harga yang normal sampai kemudian dibeli oleh Vietnam. Nah, dari salah satu harga tersebut yang kemudian komponennya membuat itu menjadi mahal, ini lagi-lagi saya berangkat dari keluhan yang pengusaha lain ya, selain Bang Fahri. Nanti mungkin Bang Fahri bisa nambahkan. Ada misalnya biaya yang dipungut Rp1.800 untuk satu benur. Artinya ini kan sangat besar, sekarang kita hitung misalnya. Dipungut oleh siapa? Nah, harus tadi ya, untuk ke kargo tadi ya, ada kargo yang ditentukan. Jadi secara, ini lagi-lagi saya berangkat dari laporan. Ketika ada kemudian kargo ditentukan, kargo tersebutlah yang kemudian semuanya harus kirim lewat kargo. Misalnya bener nggak Bang Fahri? Dari sana, dari luar kota sana harus ke Jakarta dulu, Jakarta kemudian ekspor. Emang nggak ada dari tempatnya Bang Fahri kirim langsung ke Vietnam misalnya. Bahkan saya bisa dapatkan harga pembandingnya. Beberapa misalnya quotation ada tawaran-tawaran begitu dari pengusaha-pengusaha dari urusan kargo itu ngasih price list misalnya. 1 kilogram Rp118.000 per kilogram. Nah ini di sini per benur, katakanlah misalnya ada nilai yang harus dibayar misalnya 1.800. Kalau dia kirim 5.000 benur, itu udah 9 juta. Artinya nilainya akan sangat melonjak. Nah artinya kemahalan-kemahalan inilah kemudian yang menyebabkan tadi ya ada potensi kerugian dan lain sebagainya. Dan tentu saja jadi dugaan penentuan atau dugaan monopoli ekspornya harus pakai kargo tertentu. Nah, informasi yang saya dapatkan demikian. Tapi mumpung ada Bang Fahri di sini ya, sebagai salah satu pelaku usaha, bisa dijelaskan sama kita misalnya. Bagaimana Bang Fahri, Anda mau menyebutkan? Ya harusnya sih pengenaan biaya itu bukan kepada ekor. Nah, karena kan kalau kita taruh satu dus kan, barang-barang tertentu mungkin di industri logistik itu ditimbang gitu. Kan tidak ketahuan sebab benur itu kan 1.000 sama 100.000 sebenarnya beratnya sama aja sebenarnya gitu. Ya. Tapi kan kantongnya yang diperbanyak. Jadi Bang Fahri, iya Anda dimintai. Aspirasi dari pengusaha sebenarnya pinginnya itu jangan per ekor. Kalau negara wajar lah dan ini diambil di hulunya kan. Jadi udahlah istilahnya gini harusnya nih
udah kami udah bayar nelayan sekian, ini udah bayar negara sekian, ya udah selesai dong begitu. Anda menyampaikan keberatan itu ke KKP? Saya ini kan bukan direksi ya, saya nggak ikut hari-hari, tapi sebagai komisaris perusahaan saya tuh menjelaskan tata niaga yang baik aja gitu. Kalau mau sustain harganya itu jangan tekan. Bang Fahri, saya mau langsung to the point. Jadi ya ada satu perusahaan kargo yang spesifik ditunjuk satu-satunya yang boleh mengurusi ekspor ini. Ada keterangan dari kementerian, katanya kalau satu kargo itu katanya bisa ngontrol barang keluar, katanya karena kita juga kan seperti teman-teman LSM juga kan komplain soal jumlah barang keluar, katanya gitu. Tapi saya bilang kan harusnya ngeceknya itu di karantina aja, di bea cukai aja. Jadi ketika Anda mengekspor waktu itu Anda sudah harus pakai PT yang spesifik disebut ini? Dari awal memang hanya ada satu perusahaan begitu. Hanya ada satu perusahaan? Saya begitu, kan saya nggak detail. Yang jelas investigasi Koran Tempo saya akan sebutkan PT Aero Citra Niaga, satu-satunya perusahaan kargo pemegang izin ekspor benih yang direkomendasikan oleh Pelobi. Ini Pelobi ini asosiasi para perusahaan pengekspor ini. Jadi ya harus pakai itu. Padahal harganya. Setahu saya memang hanya ada satu perusahaan. Hanya ada satu. Dan ini potensi penyelewengan luar biasa. Tapi kalau hanya saya pernah mengusulkan, kan saya bilang gini, itu katakanlah kalau benurnya itu berasal dari Nusa Tenggara Barat, di NTB sana ada 2 pulau, Sumbawa dan Lombok. Kan katanya di sana banyak. Ngapain saya mesti datang ke Jakarta? Kalau jualan kan saya terbang dari Lombok ke Vietnam cuma 4 jam, 6 jam begitu kan. Sudah dapat barangnya fresh, ya kan, harga nggak jatuh. Juga biaya, karena kita kalau bawa ke Jakarta itu barang mesti dimasukin salon dulu, diperbaiki supaya keluarnya nanti segar lagi gitu. Baik, Kang Dedi. Ya sebenarnya kan kalau mau menggunakan mekanisme yang lebih efisien kan cukup oleh karantina. Karantina yang mengontrol jumlah dan besaran yang dikirim. Dan itu juga akan menekan biaya. Nah ini, dan kemudian karantinanya menggunakan karantina domisili di mana produksi itu, baby lobster itu diangkut. Nah kalau itu yang dilakukan, maka berbagai kemungkinan multitafsir tentang sebuah kebijakan tidak akan terjadi. Baik, yang jelas bukan hanya multitafsir, tapi sekarang KPPU pun sudah mulai menginvestigasi, menyelidiki soal dugaan monopoli ini. Kalau saya tertarik begini kan Nana, jadi... Kita break dulu Kak Tama, setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.